Baiklah, di sini saya akan membacakan surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Nah, adapun asbabul nuzulnya, turunnya surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Dalam hadis yang dirawatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa permulaan wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah mimpi yang baik pada waktu tidur. Biasanya mimpi yang dilihat itu jelas sebagaimana cuaca di pagi hari. Kemudian timbullah pada diri beliau keinginan untuk meninggalkan keramaian. Untuk itu beliau pergi ke Gua Hira untuk berkhalwat. Beliau melakukannya beberapa hari. Khadijah sang istri beliau menyediakan beberapa perbekalan untuk beliau selama di Gua Hira. Pada suatu ketika datanglah malaikat Jibril kepada beliau. Malaikat itu berkata, "Iqra, bacalah." Beliau menjawab, "Aku tidak pandai membaca." Malaikat itu mendekap, lalu sehingga beliau merasa kepayahan. Kemudian malaikat itu kembali berkata, "Bacalah." Beliau menjawab lagi, "Aku tidak bisa membaca." Setelah 3 kali beliau menjawab seperti itu, malaikat membacakan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Setelah selesai membacakan kelima ayat tersebut, malaikat Jibril pun menghilang. Kemudian tafsir surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Allah menyuruh Nabi agar membaca, sedangkan beliau tidak pandai membaca dan menulis. Maka dengan kekuasaan Allah, beliau dapat mengikuti ucapan malaikat Jibril, dan Allah menurunkan kepadanya suatu kitab yang akan menjadi petunjuk bagi manusia. Maksudnya bahwa Allah yang menjadikan dan menciptakan seluruh makhluknya dan menjadikan nabinya pandai membaca tanpa belajar. Ayat yang kedua yaitu Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Dalam ayat ini Allah mengungkapkan cara bagaimana ia menjadikan manusia sebagai makhluk yang mulia. Dijadikannya Allah dari sesuatu yang melekat dan diberinya kesanggupan untuk keperluan hidupnya dengan ilmu yang diberikan Allah kepadanya. Dan dia berkuasa pula menjadikan insan kamil di antara manusia seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pandai membaca tanpa belajar. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang diciptakan dari segumpal darah. Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahwa manusia diciptakan sebaik-baiknya ciptaan di dalam surah At-Tin di ayat 4. Ayat yang ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memerintahkan nabinya untuk membaca, karena bacaan tidak dapat melekat pada diri seseorang kecuali dengan mengulang-ulang dan membiasakannya. Maka seakan-akan mengulang bacaan itu berarti mengulangi bacaan yang dibaca. Dengan demikian isi bacaan itu menjadi satu dengan jiwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang keempat yaitu Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Allah menyatakan bahwa menjadikan manusia dari alaq lalu diajarinya berkomunikasi dengan perantara kalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan juga bahwa Dia mengajarkan manusia dengan pena. Pena merupakan sebuah benda mati dan beku. Dengan pena maka manusia bisa mencatat segala ilmu pengetahuan.
Pernyataan ini menyatakan bahwa manusia diciptakan dari bahan yang hina dengan melalui proses sampai kepada kesempurnaan sebagai manusia sehingga dapat mengetahui segala rahasia sesuatu. Maka seakan-akan dikatakan kepada mereka, perhatikanlah hai manusia bahwa engkau telah berubah dari tingkat yang paling rendah hingga tingkat yang paling mulia. Hal mana yang tidak mungkin terjadi kecuali dengan kehendak Allah yang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana, menciptakan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Dan di ayat yang kelima, 'Allamal insana ma lam ya'lam, dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan keterangan tentang limpahan rahmatnya yang tidak terhingga kepada manusia, bahwa Allah yang menjadikan nabinya pandai membaca. Manusia lahir ke dunia ini dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan pendengaran dan penglihatan agar memudahkan manusia untuk belajar, dan dialah Tuhan yang mengajarkan manusia bermacam-macam ilmu pengetahuan yang bermanfaat baginya, yang menyebabkan lebih utama di antara makhluk-makhluk lainnya. Demikianlah apa yang telah kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan, dalam pengertian tafsir terbawa ini. Mohon maaf atas segalanya. Kami pamit.